Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita jemaat Tuhan yang ada di gereja, ya demikian juga yang ada di rumah kita masing-masing tentunya. Dalam melalui ibadah online ini kita boleh tetap setia di dalam kita beribadah, bersekutu, mencari Tuhan. Kita tidak pernah menjadi lemah, membatasi diri kita dengan keadaan apapun untuk kita terus bersekutu, beribadah, mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bersama kita di gereja ada Anak Brian, ada Papa Mama Pedro, Anak Pedro, Anak Bradley bersama keluarga gembala. Puji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Sebagaimana tema minggu kemarin, kita berbicara tentang kelanjutan cara hidup jemaat mula-mula. Kita telah belajar dalam bulan ini, bulan Agustus ini, dan ya kita sudah ini sebagai seri khotbah terakhir tentang kehidupan jemaat. Ya, dalam kehidupan jemaat mula-mula ya, Rabu ini, dan bulan Agustus minggu pertama kita akan masuk dalam tema yang baru untuk kita bicarakan sesuai dengan berkat rohani yang Allah sudah persiapkan untuk kita terima. Baik, kita akan kembali melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula sebagai respon terhadap kebenaran yang mereka terima ketika Tuhan Yesus mengajar mereka melalui murid-muridnya atau yang telah menjadi rasul-rasul Allah pada waktu itu. Kita ketahui bersama bagaimana cara hidup jemaat itu dibangun dengan 3 pilar utama kehidupan mereka yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini di akhir zaman. Mari kita senantiasa memegang 3 pilar itu, yaitu pertama ibadah. Kehidupan iman kita bertumbuh, kehidupan rohani kita semakin kuat ketika kita ada dalam ibadah. Ibadah harus menjadi pusat daripada kehidupan umat Allah. Menjauhkan diri kita dari ibadah, meninggalkan ibadah, membuat ibadah sepertinya tidak lagi menjadi sebuah hal yang menarik perhatian kita. Itu sama dengan kita tidak menjadikan apa yang menjadi rahasia janji Allah, rahmat Tuhan untuk terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan umat Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah berpusat pada ibadah. Sebagaimana dalam PL diatur bagaimana tata ibadah itu diatur melalui Musa, melalui kemah suci. Jadi ibadah menjadi pusat daripada kehidupan orang Israel melalui kemah suci. Bagaimana orang Israel harus mempersembahkan korban pada waktu petang, pada waktu pagi, dan dengan korban-korban yang harus mereka persembahkan. Artinya mereka berfokus pada ibadah. Selama mereka sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui ibadah itu sendiri dan hukum-hukum Tuhan disampaikan, maka kehidupan bangsa Israel menjadi kehidupan yang luar biasa di tengah-tengah segala bangsa di dunia. Demikian juga terus berjalan prinsip yang sama ibadah ini sampai kepada kehidupan rasul-rasul. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri hidup bersama-sama mereka, beribadah bersama-sama mereka, memecahkan roti bersama-sama mereka. Dan inilah kebenaran yang terus dibawa oleh rasul-rasul kemudian untuk disampaikan, dibagikan pada jemaat mula-mula, yaitu kehidupan yang berpusat pada ibadah. Dan kedua adalah cara hidup jemaat yang mula-mula, yang dibangun, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sekaligus dilanjutkan oleh para rasul adalah hidup dalam perbuatan kasih. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri menjadi sebuah contoh teladan yang sempurna perbuatan kasih dalam kehidupan mereka sehari-hari melalui 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Bukan hanya 5.000, 3.000 orang semuanya. Jadi itu perbuatan kasih nyata. Allah menunjukkan kasihnya, tetapi tentu saja kasih yang sempurna sudah dinyatakan oleh Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Sebuah demonstrasi kasih, manifestasi kasih yang sempurna lebih daripada hal-hal secara jasmani yang dapat dialami, diterima oleh manusia. Itulah perbuatan kasih yang Allah nyatakan, demikian yang ditindaklanjuti teruskan melalui kehidupan umat Allah setiap harinya. Dan yang ketiga adalah berbicara pilar yang ketiga yang menopang kehidupan umat Tuhan untuk mereka sungguh mampu menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan yang memiliki Allah yang hebat dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga adalah mereka hidup dalam kesatuan, unity, menjadi satu. Ini adalah sebuah prinsip kehidupan umat Allah yang sangat kuat.
melalui ibadah, melalui perbuatan kasih, akhirnya akan menghasilkan sebuah kehidupan yang menjadi satu. Jadi ketiga hal ini sebuah tautan, sebuah keterikatan satu sama lain. Ketika kita berbicara bagaimana kita harus bersatu, maka kita harus menjadikan ibadah, kekuatan persatuan, pemahaman tentang kesatuan, kesatuan hati, kesatuan pikiran tidak bisa terjadi tanpa kita melakukannya melalui proses ibadah. Kesatuan tidak bisa dihasilkan melalui sebuah proses pikiran yang hebat, pikiran yang luar biasa. Tidak bisa. Kita sudah lihat dunia ini begitu banyak teori yang dibangun oleh manusia dengan pikiran-pikiran untuk membuat bersatunya sebuah keadaan. Tapi itu tidak menjadi suatu jaminan. Kita lihat peristiwa dunia hari-hari ini di antara bangsa-bangsa. Tidak ada satu hal yang bisa membangun sebuah proses kesatuan selain dimulai dengan sebuah kesadaran penuh bahwa kita ini adalah umat Tuhan, milik Tuhan, diciptakan, dijadikan untuk menyembah Tuhan. Dan karena itu kita beribadah kepadanya, kita menuruti segala perintahnya, yaitu melakukan kasih. Dan akibat kita beribadah dan berbuat kasih, disitulah pemahaman tentang pengertian menjadi satu tidaklah menjadi suatu hal yang sukar. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Seperti yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan 37. Jelas di situ cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang percaya pada waktu itu mereka sehati dan sejiwa. Kumpulan orang percaya, orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Bentuk kata sehati sejiwanya jelas dikatakan dalam kalimat selanjutnya pada ayat yang ke-31. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Akibatnya luar biasa, segala sesuatu menjadi milik bersama. Tidak ada sesuatu yang milik pribadi. Ini sebuah bentuk dan sekaligus hasil konkret daripada suatu akibat kesatuan di dalam jemaat. Maka akibat selanjutnya manifestasi kuasa roh luar biasa. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya manifestasi kuasa roh, pekerjaan Roh Kudus secara luar biasa, karunia-karunia rohani terjadi sedemikian rupa. Mereka pun hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Nah, ini berbicara kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Ini jelas sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa ketika umat Tuhan berjalan hidup dalam kehendak Allah, dalam kebenaran Allah, maka tandanya, buktinya adalah kasih karunia Allah itu menjadi nyata, melimpah-limpah dikatakan di sini, luar biasa. Sebab kita sudah belajar tentang kasih karunia. Kasih karunia itulah kebenaran otentik yang membedakan kita dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Mengenali Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih karunia. Kita dipanggil, dipilihnya oleh kasih karunia. Kita dipakainya, bahkan kita diangkatnya. Kita diberkati oleh karena kasih karunia. Tidak ada satu hal. Nah, jemaat mula-mula mengalami kasih karunia yang luar biasa ini. Artinya betul-betul Allah disenangkan, Allah dipermuliakan. Nah, referensi ayatnya sudah jelas pada perikop pembacaan sebelumnya di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-46. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai. Itulah bukti kasih karunia Allah. Menjadi berkat bagi semua orang. Dan Tuhan pun menambahkan jumlah mereka. Kasih karunia Allah secara nyata bekerja secara luar biasa. Sebab itu bukti selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-34. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tidak ada seorang juga pun yang berkekurangan di antara mereka. Artinya tidak ada yang miskin. Kita harus berani berkata demikian. Tidak ada yang kekurangan. Luar biasa. Jemaat Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan, Alkitab memberitahukan tidak ada seorang juga pun yang berkekurangan. Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam kesehatian, kesepakatan dengan Tuhan bersama-sama umat Allah,
Seharusnya tidak ada kata kekurangan itu di dalam Alkitab. Daud sendiri dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan aku. I never want. Tidak ada kekurangan itu. Perjanjian baru menegaskan lagi dalam kehidupan jemaat, sebab tidak ada seorang juga pun yang berkekurangan. Tidak ada yang menjadi miskin. Karena ya tadi firman Allah sudah memberitakan kasih karunia Allah melimpah-limpah dalam hidup mereka. Kalau kita berkata, saya punya kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kita, dan kita kemudian mempertanyakan bagaimana keadaan kita dengan pergumulan kita dan masalah kita sampai kita kekurangan, berarti kita belum mengerti tentang kasih karunia, atau bisa jadi kita belum hidup dalam kasih karunia Allah. Seharusnya kasih karunia itu sekali lagi tidak berpusat pada diri kita, bukan bergantung kepada usaha kita, kekuatan kita, ada atau tidak berkat atau keuangan yang ada pada kita. Semuanya karena diatur, disediakan oleh Tuhan sendiri melalui kasih karunia-Nya. Jelas di sini keadaan jemaat mula-mula itu tidak ada yang kekurangan. Luar biasa. Karena dikatakan kemudian, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya, lalu hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Karena semua orang secara sadar yang punya, yang merasa punya, mereka tidak ada menahan diri. Itulah bukti kesehatian, sehati dan sejiwa yang merasa. Semua orang tanpa kecuali. Jadi di dalam jemaat itu semua turut ambil bagian. Bukan tidak turut ambil bagian, semua. Bukan hanya 1-2 orang, semua. Bayangkan kalau semua orang di dalam sebuah gereja mengambil bagian sesuai dengan bagian yang mereka miliki masing-masing. Seharusnya dalam kehidupan jemaat itu seperti yang dikatakan firman Allah, tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kekurangan. Masalahnya bagaimana? Segala sesuatunya disadari sebagai kebersamaan. Dikatakan kata kebersamaan ini sebuah kata yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang menjadi kepunyaan mereka itu adalah miliknya sendiri. Nggak ada. Semuanya berkata, apa yang ada padaku, aku berikan padamu, aku bagikan padamu. Ketika aku tahu bahwa ada saudara, ada keluarga sebagai bagian daripada keluarga jemaat Allah yang berkekurangan, mereka semuanya dengan tegas dikatakan menjual kepunyaannya, tanah, rumah mereka, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sebuah kenyataan perbuatan kasih dalam himpunan umat Allah yang luar biasa. Jujur, mari kita bertanya untuk keadaan kita hari-hari ini. Adakah gereja Tuhan, termasuk kita di sini, kita bertanya, adakah gereja Tuhan, adakah hamba-hamba Tuhan yang sudah berani berbuat demikian, mengajar demikian kepada jemaatnya? Mari kita bagikan bukan semata-mata untuk kepentingan gereja secara fisik, bangunan, tapi sekaligus kepada apa yang bisa kita bagikan kepada setiap jemaat itu sendiri. Sehingga mereka melihat perbuatan kasih Allah yang nyata di tengah himpunan umat Allah. Ingat, sekali lagi saya perlu ingatkan bahwa ketika jemaat mereka bersama-sama, mereka tidak membangun secara fisik, secara khususnya, ya, secara fisik. Dalam secara fisik itu berarti tidak semata-mata secara bangunan. Lebih-lebih lagi gereja pada waktu itu selain berpusat pada bait suci, tapi sebenarnya kegerakan jemaat mula-mula itu lebih banyak di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Seperti yang terjadi hari ini, kita sepertinya diizinkan Tuhan mulai mempersiapkan diri untuk kita membangun mesbah keluarga kita sedemikian rupa melalui proses pandemik yang ada ini. Kita harus mulai terbiasa, terlatih untuk kita membangun mesbah keluarga kita di rumah-rumah kita. Itu yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, ayat yang ke-45 ya. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Lalu mereka makan bersama-sama.
Ada di rumah-rumah mereka berbuat sesuatu, artinya rumah mereka pun terjadi sebuah kegerakan yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Jadi ini menjadi sebuah bukti nyata bagaimana setiap orang mengambil bagian. Itulah sebuah bukti kesatuan. Semuanya mengambil bagian tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang berkata, saya bisa berbuat apa. Tidak ada. Setiap kita bisa mengambil bagian sesuai dengan kapasitas hal apapun yang Tuhan berikan. Seperti yang sudah disebutkan oleh perjalanan kehidupan orang-orang jemaat mula-mula ini. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi bagaimana Allah sendiri memberikan, rasul-rasul memberikan contoh lewat seorang Lewi ya. Barnabas, anak penghiburan disebut oleh para rasul. Orang Lewi dari Siprus, itu sebuah bukti nyata bagaimana kesatuan terjadi. Nah, kita bicara kesatuan kemarin, ada 3 hal yang sudah kita bicarakan bersama-sama tentang kesatuan itu sendiri. Bagaimana supaya kesatuan itu bisa menjadi sebuah realitas yang mulai terjadi, mulai terbangun, mulai dirasakan satu dengan lain. Yang pertama adalah masa lalu tidak boleh menjadi tolok ukur untuk menilai satu dengan lainnya. Ya, masa lalu. Kita harus melihat setiap orang baru di dalam Kristus, bagaimana Allah selalu menjadikan kita baru dan melihat kita baru di hadapannya. Yang kedua adalah dikatakan setiap kita ketika kita berkumpul, kita tidak hanya berkumpul untuk membesarkan, melebarkan, meluaskan masalah. Sebaliknya setiap kita harus berkumpul memikirkan apa solusinya. Memiliki orientasi kepada solusi, jawaban, bukan pada masalah. Jadi ketika kita berkumpul, kita tidak bicara tentang masalah si A, si B, tapi kita berkumpul adalah untuk mencari apa solusinya. Itu harus menjadi sebuah gaya hidup umat Tuhan ketika kita berkumpul. Kita membicarakan solusi yang kita akan lakukan bersama-sama. Lihat di sini jemaat, begitu ada masalah, mereka melakukan solusi bersama-sama. Mereka tidak memikirkan tentang masalah berlebihan, tapi dengan bentuk menjual tanah dan rumah, itu adalah sebuah bentuk memikirkan solusi, bukan masalah. Karena jujur aja, ya, menjual tanah dan rumah bukanlah suatu hal yang mudah. Ya. Tapi itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan kehidupan jemaat bersama-sama. Jadi mereka sungguh-sungguh berorientasi kepada solusi. Mereka tidak melihat masa lalu, saya tidak mau tolong dia karena dia begini. Tidak ada. Dia dulu begini, tidak ada. Selalu kita melihat hal yang baru. Yang kedua, berorientasi kepada solusi. Dan yang ketiga, menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama. Setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki sebuah kedudukan sama pentingnya satu dengan lain. Tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain. Kebersamaan berarti kita menempatkan setiap orang yang ada bersama-sama kita itu adalah sama pentingnya semuanya, tanpa terkecuali. Nah, sekarang kita masuk pada yang keempat. 1 sampai 3 saya sudah bicarakan pada hari Minggu kemarin. Kita masuk pada hal yang ketiga. Kalau di awal tadi bicara kesatuan, berbicara untuk tidak menjadikan masa lalu, berarti masa lalu itu adalah melihat ke belakang. Bukan, kalau kita tidak melihat ke belakang berarti kita sudah bicara tentang hal yang baru, melihat sesuatu baru. Nah, setelah kita diperbarui, ada sebuah dorongan roh yang lebih kuat ketika kita mulai berpaling daripada yang di belakang kita. Maka otomatis ada sebuah perhatian, pandangan yang baru. Pandangan yang baru itu menunjukkan place-nya, tempatnya. Kalau kita melihat masa lalu itu berarti kita melihat ke belakang. Berarti kalau kita melihat sesuatu yang baru, maka arah tempatnya itu adalah sesuatu yang di depan kita. Kita harus melihat ke depan. Jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang bergerak ke depan, melihat ke depan, dan akibat daripada melihat ke depan, mereka bergerak maju. Mereka tidak jalan di tempat, mereka tidak biasa-biasa saja, tapi mereka menghasilkan sebuah kehidupan, sebuah organisme, bukan organisasi, tapi organisme di antara mereka. Organisme adalah sebuah kehidupan yang bergerak di dalam kehidupan mereka, yang membawa dampak keliling mereka, karena mereka
melihat ke depan. Mereka memberikan fokus ke depan. Sehingga mereka berlari ke depan untuk hal-hal apa yang Tuhan percayakan. Dan hasilnya luar biasa. Jemaat mula-mula sungguh-sungguh menjadi sebuah patron model yang luar biasa bagi kehidupan gereja Tuhan, lebih-lebih lagi di akhir zaman ini. Kita melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam jemaat mula, betul-betul sebuah peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Mau bicara tentang pelayanan kasih, tentang memberi, bicara tentang mujizat, tentang kuasa, berbicara tentang pertumbuhan jemaat, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semuanya terbukti otentik. Berbicara tentang kejadian-kejadian hebat di antara mereka terjadi. Saulus, seorang penganiaya, diselamatkan kemudian menjadi rasul. Salah seorang rasul yang terbaik yang Tuhan bangkitkan pada masanya. Ini adalah akibat daripada sebuah kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh mereka mengerti bagaimana mereka harus hidup melihat ke depan. Melihat ke depan berarti kita melihat, yang beritahu melihat ke depan itu berarti saudara, jemaat Tuhan, kita sedang melihat Tuhan Yesus yang memimpin kita. Orang-orang yang melihat ke depan berarti adalah orang-orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus yang berjalan mendahului kehidupan kita yang di depan kita. Peristiwa. Nah, ketika Tuhan Yesus yang berada di depan kita, apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh Tuhan? Dan bagaimana mungkin Tuhan tidak akan berbuat sesuatu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kalau kita melihat Tuhan yang memimpin di depan kita? Bagaimana kita bisa berkata saya melihat Tuhan? Pertanyaan sederhana, karena bagaimana, siapa yang bisa tahu apa yang terjadi di masa depan saudara? Siapa yang bisa tahu apa yang terjadi 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1-2 bulan ke depan? Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika apa yang kita tidak tahu ini kita arahkan kepada Kristus yang Maha Tahu. Wow. Allah yang Maha Tahu itu, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya di depan kita, maka seharusnya bagi orang percaya hal-hal yang belum terjadi yang di depan kita bukan menjadi sebuah pertanyaan yang besar, yang seolah-olah menjadi sebuah keraguan-raguan, kebimbangan. Aduh, jangan-jangan masa depan saya madesu, masa depan saya suram. Aduh, jangan-jangan saya akan mengalami kesulitan. Aduh, kenapa kita berpikir demikian? Berarti engkau tidak melihat Tuhan. Engkau melihat dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri. Kalau engkau melihat ke depan, melihat Tuhan yang memimpin di depanmu, karena engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi di depanmu. Bahkan apa yang kau pikir hari ini baik, yang kau miliki belum tentu. Ada banyak fakta orang menganggap dirinya hari ini baik, besok dia bisa tiba-tiba terjungkal, tenggelam, jatuh dalam sebuah lubang yang dalam. Nobody knows about tomorrow, tentang hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri tentang hari esok selain setiap orang yang senantiasa mau mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ya. Kita mengarahkan ke depan. Jemaat mula-mula ini mengarahkan hidupnya ke depan. Dan akibatnya ketika mereka melihat Tuhan berjalan di depan mereka, itulah yang kita sudah sebutkan tadi. Manifestasi-manifestasi perkara-perkara rohani terjadi secara normal. Artinya itulah normal life Christianity, ya. Kehidupan kekristenan normal harusnya seperti itu. Ngalami mujizat, perbuatan kasih nyata, jiwa-jiwa yang diselamatkan, kehidupan yang sungguh memberi sebuah gairah, memberi dampak, pengaruh secara nyata-nyata. Hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita tidak perlu meragukan karena kita melihat Tuhan yang berjalan di depan kita. Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tidak cukup engkau melupakan yang di belakangmu. Kalau engkau tidak memberikan sebuah perhatian, kalau sudah tidak melihat lagi ke belakang, tidak mengingat lagi ke belakang, maka engkau harus berfokus dan melihat apa yang ada di hadapanku. Melupakan yang sudah lalu dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, di hadapanku. Baru kita bisa berkata selanjutnya, Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Bagaimana engkau bisa berlari ke arah tujuan kalau engkau tidak melihat ke depan? Hanya orang-orang yang melihat ke depan yang bisa memastikan bagaimana dia bisa lari, bahkan lari dengan sedemikian rupa. Kualitas kemajuan rohanimu ditentukan bagaimana caramu melihat hal-hal yang ke depan, bukan ke belakang. Di depan, karena apa? Karena kita melihat Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak melihat ke belakang, dia melihat ke depan. Dia menjadikan masa lalu menjadi sesuatu yang
tinggal berlalu, tetapi dia melihat hal yang baru dan sekaligus ke depan menjadi suatu hal yang penting di dalam kehidupannya secara luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 sendiri mengatakan, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan. Kalau engkau melihat ke depan, melihat apa? Melihat siapa? Melihat Kristus. Melihat ke depan berarti kita menjadikan Kristus sebagai perhatian kita. Sebab kita tidak pernah tahu apakah yang kita lakukan ini, itu akan menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah kenyataan. Kita tidak pernah tahu. Apakah dengan berbuat ini, berbuat itu kita akan berhasil. Kita tidak tahu. Keberhasilan adalah menjadi misteri. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak melihat kepada usahanya diri, tapi dia melihat Tuhan. Bahkan dalam kemustahilan, ketidakberdayaan dia. Tapi asal aku menjama jubahnya, kata perempuan mendarat, asal kita melihat Kristus di depan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Even hari ini engkau mengalami keadaan yang berat, tidak ada sebuah hal apapun yang kau bisa harapkan dan keadaanmu. Kita sudah belajar tentang Abraham. Tapi kalau engkau melihat Tuhan yang berada di depanmu, karena logikanya, rasionya, secara pikiran kita lihat siapa yang bisa menjamin apa yang tahu. Saya harus dengan berani berkata, lihat ada banyak orang-orang hebat meninggal di sekeliling kita. Teman saya mengirimkan viral, ada 100 dokter meninggal. 100 Bapak Ibu. Mereka yang katanya punya masa depan, punya keahlian, sekarang ini menjadi korban dari siapa yang sangka bahwa kemudian mereka akan menjadi korban. Siapa kita bisa bermegah tentang hari esok kalau engkau tidak melihat Tuhan di depan. Kalau engkau tidak memandang kepada Tuhan, bagaimana engkau bisa berkata, oh hari depan saya begini begitu. Siapa yang menjamin? Hanya Tuhan. Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa yang tahu hari-hari sial dan hari buruk? Siapa yang tahu ini akan membawa kepada sebuah keadaan keberkatan, bukan keburukan. Saya memberitahukan, hanya Allah yang bisa menjamin bahwa engkau berjalan dengan suatu hal yang pasti. Yaitu bila apa? Bila engkau mengarahkan dirimu ke depan. Forget the past, follow. Ya. Segala sesuatu yang ada di depanmu. Berlari, ikuti apa yang di depanmu, yaitu Kristus di depan kita. Mengapa kita berbicara Kristus di depan kita? Yang mendahului semuanya. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan bahwa Allah berjalan di depan kita? Kita sudah lihat di Yeremia, karena Allah yang punya rencana tentang masa depan. Dan yang kedua dikatakan di dalam kitab Ibrani, karena Tuhan yang merintis. Dikatakan Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu artinya dilabuhkan sampai keadaan yang tak terbatas. Tabir itu bicara sebuah batasan yang manusia sebenarnya tidak bisa lalui. Itulah dosa, itulah penghalang untuk manusia bisa bertemu dengan Allah. Tetapi Kristus telah meniadakan penghalang, meniadakan batasan. Itulah dosa-dosa manusia dengan memberi dirinya menjadi korban penebus dosa kita. Ia menjadi jalan yang baru dan hidup bagi kita. Ibrani 10 ayat yang ke-19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Itulah tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19-20 memberitahukan tentang tabir penghalang itu. Lihat, pengharapan itu seperti sau yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu tembus. Mustahil itu tidak ada. Mustahil itu sudah ditiadakan. Segala kelemahan, bahkan segala perbuatan dosa, bahkan kutuk dosa itu sudah digantikan. Pertanyaan, siapa yang bisa menggantikan kutuk dosa kalau bukan Kristus yang hidup di dalam kita? Yang membuat segala batasan-batasan yang selalu menuduh kita, bagaimana engkau bisa menjadi seperti ini, seperti itu, engkau sendiri berbuat seperti ini. Bagaimana kita bisa menghadapi dengan tuduhan-tuduhan yang senantiasa. Tapi Kristus sudah membawa kita melewati tabir selubung yang membatasi antara Allah dengan umatnya. Itulah dosa-dosa manusia. Karena itu kemudian di Ibrani pasal yang ke-6 ayat 20 juga dikatakan, di mana ia telah masuk sebagai perintis. Kata perintis di situ perhatikan. Bahasa Inggrisnya forerunner. Bahasa Yunaninya prodomos.
Itu bicara seorang yang, especially one who is sent before to take observation, ya, atau a spy, ya. Seseorang yang secara khusus dikirim lebih dulu, seperti seorang pengintai. Dia lebih dulu membuka jalan. Itulah perintis, forerunner. Itu sama dengan kata pionir. Itulah pionir. Kristus telah menjadi pionir bagi kita. Apa yang kita tidak tahu, apa yang terjadi hari esok. Bagaimana kau bisa yakin apa yang terjadi hari esok kalau nggak ada yang merintis untuk hidupmu di hari esok? Bagaimana kau bisa yakin dengan minggu, bulan depan, tahun depan, kalau kau tidak yakin siapa yang merintis? Tidak ada jalan di dunia ini sebelum ada orang yang membuka jalan. Amerika bisa ditempati menjadi benua Amerika karena ada the first man, itulah Columbus. Itulah orang pertama yang membuka jalan, itulah pionir. Ini gambaran manusia. Tidak ada seorang pun saudara tidak akan pergi ke Anggi tanpa ada jejak yang saudara ikuti, karena ada orang yang sudah buka jalan lebih dulu di sana. Kalau saudara sendirian pergi ke hutan, kecuali Anda profesional, memang seorang hiker, pemanjat, atau seorang traveler yang memang ingin tantangan, tapi itu sebuah hobi. Tapi realitas semua orang tidak akan berani kepada sebuah tempat yang baru, yang tidak tahu, kalau tidak ada orang yang lebih dulu membuat jalan di tempat itu. Especially for your life and for your future. Lebih khusus lagi tentang hidupmu dan masa depanmu. Siapa yang bisa tahu menjamin masa depanmu bagaimana kalau tidak ada seorang yang lebih dulu berada di masa depan memberitahukan kepadamu, hey follow me, ikuti aku, maka aku akan jamin segala sesuatunya sudah disiapkan, ditentukan oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang menjadi penjamin bagi kita karena Dia telah merintis bagi kita. Bayangkan, untuk tabir yang mustahil, itulah dosa-dosa kita. Kita telah ditabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang menurut peraturan, ketika menurut imam besar Melkisedek, menurut peraturan Melkisedek ia menjadi imam besar selama-lamanya. Bagaimana lagi dengan kehidupan kita setiap hari, bicara tentang masa depan, hari esok, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Makanya jemaat, engkau perlu bersama-sama, kita perlu bersama-sama supaya kita melihat ke depan. Kita orang jemaat, kumpulan umat Tuhan yang bicara tentang masalah, itu jemaat yang tidak bergerak maju. Dan kita tidak mau menjadi jemaat yang tidak bergerak maju. Kita mau melihat ke depan, kita tidak berorientasi pada solusi. Kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita melihat semuanya baru dan kita melihat ke depan. Karena Kristus yang ada di depan kita. Karena Kristus yang sudah berjalan lebih dulu atas setiap masa depan yang akan kita tempuh dan kita lalui. Akibatnya, ketika kita melihat bagaimana Kristus terjadi, saya memberitahukan, engkau akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Akibat ketika Kristus Allah memimpin di depanmu, engkau akan memiliki kesempatan. Apa arti kesempatan? Perhatikan ini. Engkau tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki masa lalunya. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari masa lalu kita yang buruk, yang gagal. Melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan bersama Kristus. Dan bersama-sama kita sebagai keluarga Allah, jemaat Tuhan. You cannot be a lonely ranger. Engkau tidak bisa menjadi petualang sendiri. Kita perlu saling mendoakan. Kita perlu dikuatkan satu dan lain. Allah tidak mencari lonely ranger, seorang petualang sendiri. Allah mencari orang yang mau merendahkan diri bersama-sama. Brother, sister, I need you. Keluarga, jemaat, saudara, aku perlu engkau. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka ini yang terjadi, kita akan melihat suatu kesempatan yang lebih baik untuk kita memperbaiki masa lalu. Memperbaiki segala sesuatu yang kita membuat merasa aduh sayang, penyesalan dalam. Yang kita lakukan adalah kita akan melihat kesempatan ketika apa? Ketika kita mengarahkan pandangan kita ke depan dan kita tahu bagaimana Kristus yang memimpin di depan kita secara luar biasa. Kita akan memiliki kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 40. Sebab Allah, Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita.
lebih baik. Bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang lebih baik kalau engkau tidak mengarahkan perhatianmu ke depan kepada Kristus yang memimpin, yang merintis jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan apapun yang sedang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Pekerjaanmu, usahamu, your business, your career, your study, semuanya, segala sesuatunya. Engkau tidak bisa memikirkan semuanya itu dengan dirimu sendiri, karena engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan sana. Hanya Allah yang merintis segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin, memastikan apa yang terjadi di depannya. Begitu kita berfokus pada Tuhan, mengarahkan diri ke depan, maka inilah yang terjadi. Kesempatan itu akan terbuka. Kesempatan itu akan semakin terbuka luar biasa. Melihat ke depan. Seperti dikatakan Ibrani 11 ayat 20, mundur karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Memandang jauh ke depan itu adalah implementasi faith, iman. Kitab Ibrani bicara, pasal 11 bicara tentang iman. Dan inilah implementasi. Mampu melihat ke depan. Yaitu bagaimana Allah menyediakan yang lebih baik. Kalau engkau tidak bisa melihat ke depan, maka engkau tidak bisa melihat sesuatu yang lebih baik yang disediakan Allah bagi kita. Melihat ke depan berarti melihat Kristus Tuhan yang berjalan, memimpin, mendahului kita dalam segala sesuatu sebagai perintis. Membuka jalan masuk bagi kita. Akibat yang kedua adalah, akibat yang pertama kita akan memiliki kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa membuat hal-hal yang ke depan lebih baik daripada masa lalu kita. Lebih baik. Itu tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Ya, Kolonel Sanders saja bisa membuktikan dirinya dan kesuksesannya di usia 60 tahun dengan Kentucky Fried Chicken-nya. Smith Wigglesworth juga seorang tukang ledeng yang dipakai Allah, bisa membayarkan tahun-tahun di mana dia tidak melayani Tuhan sebagaimana seharusnya, tapi usia 60 tahun ketika dia melihat ke depan, dia menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melihat ke depan, ada kesempatan yang kita bisa lakukan jauh lebih baik daripada yang kita sesali dengan masa yang lalu. Lihat ke depan, arahkan badan kita yang ke depan. Yang kedua adalah, pertama membuat kita memiliki kesempatan untuk kita bisa melakukan hal yang lebih baik di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang memimpin, merintis jalan bagi kita. Yang kedua adalah membuat kita siap dalam menghadapi keadaan apapun. Siap untuk kita melewati, siap untuk kita mengatasi keadaan, peristiwa, kejadian apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang Kristen yang kemudian menjadi kecewa, menjadi kemudian marah sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, karena mereka adalah orang Kristen yang tidak pernah siap. Padahal Allah tidak berkata bahwa setiap hal dalam kehidupanmu akan berjalan dengan baik, mulus, tidak ada masalah. Siapa yang bilang seperti itu? Alkitab mana yang memberitahukan bahwa kehidupan kita kemudian menjadi kehidupan yang tidak ada masalah? Tapi yang pasti Alkitab memberitahukan masalah boleh ada di dalam kehidupan kita asal engkau percaya kepada Tuhan, karena selalu ada jawaban, jalan keluar untuk setiap masalah kita. Allah tidak katakan tidak ada masalah, tetapi masalah justru akan membawa kita untuk mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Yang Allah katakan adalah engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas. Itu yang dikatakan Allah berulang-ulang, jangan takut. Allah tidak katakan kau tidak ada masalah, tapi yang Tuhan katakan jangan takut dengan masalahmu. Sebab justru melalui masalah itu engkau akan semakin melihat kemuliaan Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin kuasa kekuatannya bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita akan menjadi siap. Kita siap untuk kita menghadapi hal-hal apapun, hal-hal terburuk sekalipun, hal-hal yang tidak akan kita sangat tidak menjadi suatu hal yang buat kita keder, kita takut, kemudian kita mulai. Tidak ada. Semua itu pasti dapat kita lalui bila mana kita siap melihat, menyongsong hal ke depan bersama Kristus Tuhan kita. Dia yang sudah menyediakan, dia sudah merintis jalan. Kenapa kita khawatirkan? Kalau dia izinkan ada masalah, berarti hanya membuat kita meyakini ada hal yang lebih besar lagi daripada yang kita bisa bayangkan tentang masa depan kita. Ada hal yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan mau persiapkan untuk kita alami. Itulah janji Tuhan, membuat kita siap dalam hal apapun. Lihat dunia ketika tidak siap, akibatnya penderitaan terjadi. Bukan hanya penderitaan, angka kematian meningkat. Karena kita tidak siap. Manusia tidak siap. Dunia kedokteran tidak siap. Karena siapakah yang bisa tahu apa yang terjadi hari di depan?
Tetapi orang yang melihat Kristus berjalan di depan mereka, Allah akan membuat mereka menjadi orang yang siap dalam hal apapun juga. Siaplah jemaat, karena engkau bersama Kristus. Di dalam Tuhan, kita akan siap, bukan hanya siap diberkati, siap untuk mengalami keadaan apapun juga. Dan pada saatnya kita pasti akan menikmati segala kebaikan oleh kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Selanjutnya apa yang terakhir? Selanjutnya apa yang kita bisa pikirkan, kita renungkan bersama-sama tentang kehidupan jemaat mula-mula. Apa senjata-senjata mereka sehingga mereka dapat menjadi bukan hanya bertahan, tapi mereka sekaligus mengalami sebuah revival ya. Bahkan bukan hanya revival, lebih daripada survival, revival. Ada kebangunan, ada kehidupan rohani yang luar biasa. Dunia ini sebatas suka membahas hal-hal survival. Survival itu hanya bertahan hidup. Tapi Alkitab memakai kata revival. Pemulihan dalam segala sesuatu. Suatu penyegaran dalam kehidupan kita yang luar biasa. Itulah yang Allah kerjakan. Dan itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Apa yang mereka miliki? Salah satunya adalah kesatuan. Dan di dalam kesatuan itu mereka melihat ke depan. Yang keempat adalah mereka melihat ke depan. Dan yang terakhir adalah yang saya mau sampaikan, apa yang mereka miliki di dalam membangun kesatuan di antara orang percaya pada waktu itu. Yang terakhir adalah mereka hidup di dalam kasih. Kolose pasal 3, 14, 15 mengatakan, di atas itu semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semua hal-hal yang sudah kita bicarakan tentang masa lalu, jangan melihat manusia dari masa lalunya, orientasi kepada solusi. Semuanya memiliki kedudukan yang sama penting. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak dianggap penting. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan mengarahkan diri ke depan, karena kita melihat Kristus yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan yang kelima adalah, ketika kita temukan, mungkin kita berkata dalam hati kita, tapi saya sudah melakukan itu semuanya, Pak. Tapi saya melihat ada ketidakpuasan. Saya melihat ada kekurangan. Sana sini, itu apa, itu masih begitu. Dia masih begini, begitu, dia begini, munafik dan sebagainya, pura-pura. Bapak Ibu, maka di atas semua yang kita bisa pikirkan tentang hal yang baik, inilah kata firman Tuhan. Kasih itulah pengikat. Pengikat yang membuat kita saling tetap bersatu hati, sekalipun kita tahu orang yang sedang kita gandeng, kita peluk, kita ajak bersama-sama ini adalah orang yang berulang. Akan menyakiti kita, mengecewakan kita. Sampai kita sendiri, untuk apa kami bersama-sama, untuk apa kami bersatu? Kalau kenyataan seperti ini, sama-sama tahu firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi kenapa yang tidak lakukan? Kenapa harus kami sendiri yang melakukan, dia tidak melakukan? Kita tidak bisa mengeluh di dalam kasih. Kita tidak bisa menuntut orang lain secara berlebihan di dalam kasih. Kita tidak bisa membuat setiap orang menurut keinginan kita di dalam kasih. Karena di dalam kasih, disitulah gambaran kesempurnaan yang dari Allah. Karena kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8 ada 16 daftar kata tentang kasih. Dan kita tidak bisa melanggar untuk berkata aku tidak mau bersatu hati dengan dia. Aku tidak bisa. Karena ada 16 hal yang berbicara tentang kasih yang tidak bisa tidak membuat kita harus menerima seorang dengan lainnya. Oleh karena kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak megahkan diri, kasih itu tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, ayat yang kelima. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, kasih itu menutupi, bukan menyembunyikan, menutupi segala sesuatu. Menyembunyikan sama menutupi itu beda. Menutupi itu menutupi aibnya supaya dia jangan dipermalukan. Tapi menyembunyikan sesuatu itu sengaja untuk supaya sebuah kejahatan disembunyikan. It's different.
Tapi saya tidak mau bahas tentang arti kata ini, etimologinya lebih jauh, bukan topik kita. Dikatakan jangan dibingungkan maksudnya. Menutupi itu beda dengan menyembunyikan. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Akhirnya sekali lagi dimulai dengan kasih itu sabar, ditutup dengan kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Sabar ketika orang yang ada di dekatmu ini orang menjengkelkan, orang yang sungguh menimbulkan luka yang tadinya sudah sembuh, terluka lagi. Di dalam kasih kita tidak bisa lari, karena itu Kolose dan jelas mengatakan kasih itu pengikat yang bersatukan. Ini loh hebatnya, ini loh ide gagasan kesatuan sebagai umat Allah, jemaat Tuhan. Keluarga Allah itu ini katanya. Makanya kalau ada orang-orang yang merasa terluka oleh karena persekutuan umat Tuhan, ketika dia sudah mengatakan saya sudah melakukan ini dan itu, kita melupakan satu hal ini, love, kasih. Sampai kita tutup, kasih tidak berkesudah. Artinya orang yang sama harus tetap kita kasih. Kita tidak bisa katakan saya tidak mau lagi mengasihi, tidak bisa. Kita harus tetap bisa mengasihi. Disitulah kekuatan persekutuan jemaat Tuhan mula-mula. Simplinya, sederhananya, Bapak Ibu, untuk kita bisa menghayati, memaknai kasih dalam kehidupan kita bersama. Jemaat Tuhan orang percaya dimanapun berada. Ada banyak orang suka menerima honor. Honor. Tapi sedikit orang yang berpikir tentang donor. Kita suka honor. Bahasa Inggrisnya honor, hormat. Atau honor itu sendiri upah yang kita mau dapatkan. Tapi berapa banyak kita berpikir, sudahkah hidup kita memberi donor? Bahasa kedokteran ada donor ginjal. Atau bahasa umumnya cangkok ginjal, cangkok hati, cangkok jantung. Donor mata. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi donor di tengah-tengah perhimpunan kita sebagai umat percaya? Atau kita semata-mata mengejar honor itu sendiri? Padahal ada kata donor. Engkau harus memberi. Artinya apa? Donor itu ada orang yang mau memberikan hatinya, ada orang yang memberikan ginjalnya, ada orang yang memberikan livernya, ada yang memberikan jantungnya, ada orang yang memberikan matanya. Untuk orang yang sakit, orang yang lain, kadang kita harus mendonor kepada saudara seiman kita, kepada lingkungan komunitas kita bersama. Mendonorkan bagian kita yang disakiti untuk kita relakan. Kalau memang dengan penderitaanku ini engkau bisa senang, engkau bisa disukakan, jadilah padaku ya Bapak. Kalau aku memang harus menjadi pendonor bagi dia. Artinya apa? Kasih itu sakit Bapak Ibu. Kasih itu korban. Pendonor yang terbaik itu adalah dari lingkungan keluarga itu sendiri. Karena memiliki DNA yang sama. Kecuali tidak sama dengan korban itu. Darah yang sama menghasilkan sebuah proses transplantasi yang luar biasa. Hasilnya maksimal. Donor dari orang yang keluarga. Kita saling membagikan donor. Memang terluka, memang tersakiti. Seperti orang yang menyumbangkan, mencangkokkan jantungnya ketika dia mau menolong orang lain. Saya mau dia sehat. Pada waktunya saya akan menyerahkan jantung saya, hati saya, ginjal saya, dan sebagainya. Mata saya. Ada orang yang mau berkorban untuk itu. Hanya supaya dia dapat menunjukkan kasih. Jemaat mula-mula sudah memberikan donor. Ada yang menjual. Ada bukan hanya kata menjual, banyak hal. Memberikan segala yang mereka punya, itu donor. Sudahkah kita bersikap sebagai donor dalam kehidupan kita? Sebagai umat Tuhan. Dalam kebersamaan kita. Dalam kita membangun keluarga Allah. Dunia ini kejam Bapak Ibu. Dunia ini sadis. Berita hari-hari ini menakutkan. Engkau perlu keluarga. Kita perlu menjadi satu keluarga. Hanya keluarga yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan dunia ini sulit menemukan sebuah arti keluarga itu. Ada semua dikatakan keluarga, tapi
nggak jelas. Memang kelihatannya kaya, tapi ada kata tapi. Karena memang tidak ada bentuk keluarga yang sesungguhnya selain yang ditetapkan oleh Allah. Artinya ketika kita mau hidup bersama-sama sebagai keluarga Allah, maka kebersamaan kita sebagai keluarga Allah ini seperti yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 2, cara hidup jemaat yang pertama, di perikop yang pertama. Mereka akan disukai oleh semua orang. Kita akan menjadi sebuah contoh bagi kehidupan keluarga-keluarga yang lain. Maka kita akan memberi dampak. Sebab itulah tujuan Allah membangun gerejanya di dunia ini. Supaya gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Kalau gereja tidak dapat menjadi garam dan terang, terus buat apa disebut garam? Buat apa disebut terang kalau ada terang tandingan? Tidak ada. Fungsi gereja bila mana kita bisa menjadi garam dan terang ketika kita bersama-sama sebagai keluarga Allah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Saya harap saya bisa menutup bagian terakhir ini dengan sebuah kisah seorang Rasul Paulus. Kita tahu track record Rasul Paulus, tidak ada kurang, tidak ada celah. Setelah dia bertobat menerima Tuhan Yesus, betul-betul kehidupannya mulai dari start sampai garis finish, kata Paulus, sampai Tuhan panggil dia. Tidak ada cacat celah. Apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus, selain kehidupan pribadinya yang betul sangat luar biasa dengan Tuhan, saya memberitahukan hal yang lain yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia memiliki sebuah roh kebersamaan. Roh kebersamaan yang luar biasa. Itulah yang membuat seorang Paulus ini berharga, berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang sah. Dia tidak menganggap, oh aku seorang rasul yang lebih daripada kalian. Lihat hari-hari ini ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang lainnya. Dengan segala pemahaman apapun, teologianya kah, bahasa-bahasa teologianya kah. Sekali lagi, kita harus belajar Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus mengatakan ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Tetapi ketika Rasul Paulus berbicara tentang kerendahan hati, untuk kita mau menerima segala kelemahan, keterbatasan, kebersamaan itu terbentuk. Jangan lupakan, Rasul Paulus bukan hanya bicara tentang para pemberita Injil palsu, tapi Paulus juga berbicara tentang unity, kebersamaan hamba Tuhan satu dan lainnya. Jangan melihat Injil sebagian-sebagian. Lihatlah Injil secara keseluruhan. Jangan melihat Paulus hanya sisi dia menegur terhadap segala hal-hal yang tidak benar, tapi dia juga membangun orang-orang yang lemah. Siapakah engkau sehingga engkau berbuat sesuatu yang bisa membuat saudaramu, rekanmu justru akan terperosok? Seharusnya kita semakin menguatkan. Artinya Paulus menunjukkan sebuah sikap membangun kebersamaan itu luar biasa. Gereja Tuhan, umat Tuhan, sekali lagi ancaman terbesar bagi gereja Tuhan yang dibuat iblis sejak dari dulu sampai sekarang ini bukan bicara soal mujizat. Mujizat itu tidak pernah berhenti. Tapi yang harus kita lakukan sebagaimana Tuhan Yesus sendiri minta, kita harus menjadi satu. Kita harus menjadi satu. Tidak penting Bapak Ibu, maaf saya berani ngomong pelayan Tuhan, engkau punya teologi yang hebat, engkau punya karunia yang hebat. Tapi kalau engkau tidak mau merendahkan diri dan menjadikan saudaramu, termasuk kelemahannya, mari kita ketika kekurangan kelemahannya kita bicara sebagai saudara, kita katakan sebagai saudara. Bukan mengatakan sebagai seorang musuh dan sebagainya. Kita harus malu kalau kita mengatakan saudara kita sebagai musuh. Iblis akan tepuk tangan bagi kita. Padahal Allah sendiri mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, agar mereka menjadi satu bersama kita, supaya dunia percaya. Yohanes 17 ayat 21b. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jangan sampai gereja Tuhan kita sendiri yang menghalangi dunia mengenal Kristus, karena kita tidak mau bersatu. Perhatikan bahasa saya dengan berani. Jangan sampai gereja sendiri yang menghalangi orang-orang dunia untuk mengenal Kristus, karena gereja Tuhan yang tidak menjadi contoh kesatuan. Kita harus bersatu. Tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya, dalam bentuk apapun. Yang pasti dia tidak menyangkal Kristus. Bagi saya, dia tetap saudara, walaupun dia jatuh dalam dosa sekali. Dan kita harus belajar dengan sebuah peristiwa. Seorang tokoh-tokoh rohani. Ketika James Baker di Amerika
Tokoh karismatik Amerika tahun 90-an jatuh dalam dosa. Billy Graham tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk membuat dia lebih terkenal. James Baker adalah seorang pengkhotbah televisi yang hebat di Amerika pertama kali. Sebelum masanya Benny Hinn. James Baker. Tapi dia jatuh dalam dosa. Tapi seorang Billy Graham yang waktu itu namanya sudah demikian rupa dikenal dunia. Dia menangis, dia merata. Dia tidak bertepuk tangan, oh sainganku jatuh satu. Bukan. Seperti Daud ketika dia mendengar Saul terbunuh dan Jonathan terbunuh dalam peperangan terhadap bangsa. Daud tidak menangis dari hari ini, saudara teman-teman, kesepelayanan. Kalau engkau tertawa terhadap kejatuhan teman-temanmu, saya khawatir surga akan menatap dengan tajam. Where is your love? The spirit of unity. Saya belajar daripada tokoh ini. Billy Graham cari ketika dia kesempatan pulang ke Amerika, dia cari James Baker, dia ketemu di penjara. Dia lihat James Baker ditakat tulisan itu. Dia sedang mengosek WC, dia tidak nyangka Billy Graham akan melihat dia sedang mengosek WC di dalam penjara. Dan Billy Graham cuma berkata, brother, you still same yesterday, today, till tomorrow. Engkau tetap sama, engkau adalah hamba Allah. Allah tetap mengurapimu. Sekalipun saat ini engkau ada di tempat yang mungkin tidak seharusnya engkau ada, di dalam penjara sambil mengosek WC, air mata turun. Kalau salah James Baker sudah keluar penjara. Artinya tidak ada judgment. Yang ada adalah balutan kasih. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia. Paulus seorang yang sungguh, sedikit tentang Paulus ayatnya langsung. Seorang yang bukan hanya memiliki kehidupan pribadi yang sangat hebat dengan Tuhan, tapi memiliki roh kebersamaan yang hebat. Itulah kerendahan hati seorang Paulus yang membuat Paulus menjadi hamba Tuhan yang hebat di tangan Tuhan. Kebenaran firman-Nya kita lihat 2 Korintus pasal 2 mulai ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus Yesus, aku melihat Tuhan, aku melihat Tuhan membuka jalan pekerjaan di sana, pekerjaan Tuhan di sana. Lihat Tuhan membuka jalan. Ayat 13. Tetapi ketika aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Titus itu adik rohaninya. Titus itu juniornya, anak rohani. Gak level dengan seorang Paulus. Tetapi ketika di dalam pelayanannya dia tidak menemui seseorang yang teamworknya. Dia bersama-sama teamwork. Dia bukan lonely ranger. Bukan seorang yang seolah menganggap dirinya sendiri. Dia bertim. Paulus selalu bertim pertama dengan Barnabas. Kemudian dia dengan Silas. Dia selalu bertim. Dia tidak pernah sendiri. Ya. Apalagi dia tidak menikah. Allah pakai dia secara luar biasa, secara teamwork. Dia tahu bagaimana kebutuhannya secara tim. Walaupun dia melihat Tuhan sudah membuka jalan pemberitaan Injil di Troas. Tetapi ini tidak membesarkan hati untuk berkata, saya siap Tuhan. Biarpun saya sendiri saya mampu melayani. Tidak, dia berkata, ketika aku tidak menjumpai saudaraku Titus, aku minta mundur diri dan berangkat ke Makedonia untuk mencari. Lihat sebuah perjalanan yang jauh, berbalik lagi dari Troas ke Makedonia. Baru kemudian Paulus berkata, lihat kata pergantian kata ganti orang di situ. Kata aku 12-13 bicara kata aku. Ketika aku tiba di Troas, aku tidak mendapati. Aku gelisah karena aku tidak mendapati. Maka aku. Maka ayat 13 terjadi pergantian kata ganti orang. Di sini kita belajar kebersamaan Paulus. Tetapi syukur bagi Allah yang selalu membawa kami. Tidak lagi aku. Membawa kami. Dia kumpul lagi dengan timnya. Dia bersama-sama lagi dengan timnya. Membawa kami di jalan kemenangannya. Bagi Allah kami. Dengan perantaraan kami Allah telah menyebarkan keharuman. Dengan perantaraan kami Allah telah menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan mereka yang dibinasakan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas ini? Sebab kami, perhatikan,
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebab kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud yang murni, seperti yang diperintahkan oleh Allah dan di hadapannya. Artinya Paulus tahu kepada siapa dia bertanggung jawab. Ini bukan soal pelayanan, ini bukan soal kemegahan, tapi di hadapan Allah. Sekali lagi kita diingatkan sama-sama, kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak hanya berhadapan di hadapan manusia yang bisa kita sembunyi, kita bisa tutupin pelanggaran kita di hadapan Allah. Inilah yang membuat Paulus, saya mau singkatkan hal ini, saya mau rangkumkan. Ketika kita hidup dalam kesatuan, maka ada 4 berkat di situ diberitahukan. Kalau pertama Paulus melihat jalan yang terbuka, tapi saya mau beritahukan ketika Paulus bertim melihat jalan kemenangan. Bukan hanya terbuka, kemenangan selalu membawa di jalan kemenangan. Yang kedua, Paulus menjadi bau yang harum. Keharuman pelayanan, keharuman kehidupanmu akan terdengar, tercium. Yang ketiga akan menjadi bau kehidupan. Yang menghidupkan orang mendengar, langsung dibangun, dihidupkan, yang mati dihidupkan. Secara terus terang, Paulus juga menjadi bau kematian bagi mereka yang sombong. Yang menganggap dirinya tidak perlu orang lain. Kematian akan mengancam. Sampai yang terakhir, kelima, engkau akan memiliki hidup yang murni. Seperti dikatakan, aku berbicara sebagaimana semestinya dengan hati yang murni. Dengan bertim bersama-sama kita selalu mengizinkan saudara kita mengkoreksi. Pak sudah sombong, Pak sudah, Bapak terlalu berlebihan. Tapi kalau engkau sendiri, engkau hanya melihat dirimu sendiri dengan cermin yang kau bangun. Mari bersama-sama. Biarkan saudaramu, besi menajamkan besi, sesama membentuk sesamanya. Kata kitab Amsal. Mari kita menjadi satu, sebab Allah itu satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu. Mari kita juga hidup dalam kesatuan sebagai umat Allah. Keluarga jemaat, GBO of Truth, mari kita hidup di akhir zaman, semakin hidup sebagai keluarga Allah. Dan hidup kita jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini, di tengah minggu ini kami bersama-sama Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kamu mau bicara tentang satu pokok cara hidup yang harus kami miliki. Berarti tidak ada cara hidup lain yang kami bisa buat untuk kami bisa memiliki hidup yang benar, berkenan di hadapan Allah. Selain daripada ketiga hal ini, ibadah, perbuatan kasih, dan unity, kesatuan yang harus kami kerjakan terus-menerus, tidak memandang kekurangan, kelemahan, kekecewaan, apapun. Kami mau hidup sebagai keluarga Allah bersama-sama. Kami mau menjadi donor bagi saudara kami. Kami tidak hanya mau menerima honor saja. Kami tidak hanya mau menerima honor, hormat, penghargaan, pujian. Tapi terlebih lagi di dalam kehidupan kami sebagai umat Allah, keluarga Kristus Yesus Tuhan. Allah mengajarkan pada kami tentang kasih-Nya. Bahwa kami harus siap memberi donor. Memang ada luka, tapi kami harus menutupi kesalahan, menutupi luka yang dialami, dirasakan. Kami harus percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahwa kami punya pengharapan yang buruk hari ini, yang mengecewakan hari ini, pasti diubahkan oleh Allah. Akan menjadi suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah kasih yang Kau ajarkan pada kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berlari kepada kasih-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ketika pikiran kami, perasaan kami, logika kami berhadapan dengan keterbatasan, saya tidak mampu lagi untuk mengasihi Dia. Saya tidak mampu lagi untuk bersama-sama berjalan bersama Dia. Saya tidak mau lagi untuk bersahati dengan Dia. Tuhan, tolong kami supaya kasih itu bekerja secara nyata. Tolong kami untuk kami mau saling membalut, saling mengampuni, saling mendoakan. Beri kami hati seperti Rasul Paulus, walaupun dia adalah rasul yang sangat-sangat hebat. Saya secara pribadi menyebut Paulus sebagai the best apostle. Sungguh dalam keadaan the best,
bahkan dari 12 rasul sekalipun. Ini analisa saya sebagai manusia. Tapi Paulus tidak malu untuk merendahkan dirinya mencari seorang Titus, sebuah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Jemaat Tuhan, siapa kita sehingga kita mau menjauhkan diri daripada persekutuan kita sebagai umat Allah? Siapa dirimu sehingga engkau menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain sehingga engkau tidak merasa tidak perlu bersama-sama? Kalau Paulus aja mau mencari yang muda lebih muda dari dia, siapa lagi kita yang kehidupan kita belum sampai saat ini punya ukuran yang sekian persen daripada pencapaian kehidupan Rasul Paulus? Bagaimana kita bisa menganggap diri kita, saya tidak perlu bersama-sama? Mari kita bersama, mari kita bersatu. Mari kita menjadi pelaku daripada doa Tuhan Yesus. Supaya kita, pada akhirnya kita dapat bertanggung jawab di surga. Tuhan, aku tidak membiarkan hidupku, diriku menjadi batu sandungan untuk orang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kami. Karena kami mau hidup dalam kebersamaan, kesatuan. Biar dunia melihat Kristus di dalam kita. Sampai mereka percaya, sungguh kami melihat kasih yang dari Allah nyata dalam kehidupan kita. Mari menjadi umat Tuhan yang sudah Allah tetapkan supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kemuliaan Allah harus dinyatakan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala bangsa, segala suku, segala kaum dan bahasa, segala pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, lembah-lembah, gunung-gunung, segala lautan, samudra, setiap tempat, setiap tanah, di mana di atasnya ada kehidupan, maka roh kemuliaan daripada Allah tercurah atas setiap kehidupan manusia. Sehingga mereka boleh mengenal, menerima Allah, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami boleh menjadi satu keluarga besar Allah di bumi ini yang menunjukkan kasih satu dan lainnya. Dan kami bagikan kasih, beritahukan, sampaikan kepada dunia bahwa ada satu sumber kasih yang sempurna, yang tidak pernah layu, yang tidak pernah pudar, dan tidak pernah berubah. Buktinya adalah kami sebagai keluarga Allah, sebagai gereja tubuh Kristus, baik di Manokwari, di Papua Barat, di Indonesia, dunia, kami bersatu hati. Kami menjadi bukti, keluarga kami menjadi bukti untuk setiap orang dapat melihat kasih yang sempurna itu. Ini kami Bapa, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Pakailah kami, utuslah kami menjadi saksi, membawa terang dan kemuliaan-Mu dalam dunia ini. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, mari buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama. Segala sesuatu yang dari Allah Bapa di surga, yang sempurna, yang terbaik, yang termulia, yang berharga, yang ajaib, yang mendatangkan kemuliaan oleh kasih karunia Allah yang melimpah-limpah sebagaimana yang sudah dialami oleh jemaat mula-mula. Demikian yang Allah berikan kepada kita sekarang, memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memenuhi segala sesuatu yang menjadi pekerjaanmu, usahamu, jerih lelamu. Sebab mata kita melihat Kristus yang memimpin di depan kita, melihat Kristus yang merintis jalan-jalan bagi kita, atas setiap pikiran, atas setiap kerinduan, harapan, doa, pergumulan, atas setiap usaha, atas setiap sekolah, studi, masa depanmu. Lihatlah Tuhan yang memimpin jalan-jalanmu, bahkan mendahului segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatu yang lebih baik. Terpujilah Allah Bapa di surga, menyatakan kasih karunia-Nya bagi kami. Tuhan Yesus, berkat Allah yang sempurna, dahsyat, ajaib, memberkati kaum keluarga semuanya. Keluarga jemaat GBM of Truth yang ada di gereja, yang ada di rumah kami masing-masing. Lawatan, kebaikan, kebajikan, keajaiban, kuasa, kekuatan menyertai, memimpin, meneguhkan, menolong dan memberkati kita semuanya, mulai dari kemarin, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersama-sama percaya diberkati Tuhan. Kita katakan amin.